Apa kabar semuanya? Di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu wushu. Baiklah, untuk menjelaskan apa itu wushu, saya perlu satu bantuan. Ayo. Di sini ada satu teman saya namanya Dardar. Dardar. Baiklah, Dardar Darwin. Jadi, pertanyaan pertama yaitu apa itu wushu? Menurut kamu itu apa? Wushu adalah seni bela diri dari Cina yang terbagi menjadi dua, yaitu wushu taolu dan wushu sanda. Oke. Wushu terbagi menjadi dua, wushu taolu dan wushu santa. Tapi pengertian wushu di sini kebanyakan orang menafsirkannya sebagai kungfu. Iya, betul. Secara Mandarin, wushu, wu bela diri, shu seni, seni bela diri. Kungfu bukan bela diri. Kungfu artinya waktu dan kerja keras. Jadi, untuk memperoleh sesuatu kita perlu kerja keras. Itu yang disebut kungfu. Jadi tidak ada tafsiran bela diri. Wushu itu seni bela diri. Ada unsur bela dirinya. Ya, kira-kira kalau ada Mandarin seperti itu. Nah, wushu dibagi menjadi dua, yaitu taolu dan santa kan. Tapi kalian juga harus paham, wushu itu ada yang tradisional dan modern. Dan yang kalian lihat sekarang yang berkompetisi itu adalah wushu modern. Ya, baik itu sanda atau taolu. Wushu tradisional itu lebih memfokuskan latihan memperkuat fisik untuk menjaga diri kita, pahu senti seperti itu, menjaga tubuh kita supaya kita bisa bela diri. Sedangkan wushu taolu lebih ke kesehatan di dunia modern. Ya, kira seperti itu ya. Kalau bisa dipahami, taolu lebih ke jurus, keindahan. Santa seperti permainan fisik, permainan kontak fisik seperti MMA atau Muay Thai. Pertanyaan kedua, manfaat belajar wushu menurut kamu apa? Kesehatan di masa tua pastinya, Ya. ketangkasan, strength buat nanti di tua misalnya biar nggak kaku-kaku banget. Ya, betul. Secara garis besar, wushu itu untuk kesehatan tentunya ya, memperkuat fisik supaya di masa tua nanti kita tidak sakit-sakitan. Tapi pada umumnya orang di zaman modern ingin tahu apa manfaatnya berlatih wushu di zaman modern. Nah, tentu di dalam latihan wushu kita menjaga kelenturan otot. Ya, ada pepatah yang mengatakan, ya, Jin Chang Yi Chun, Xiao Yan 10 Nian. Maksudnya tuh memperpanjang otot kita 1 inci akan memperpanjang umur kita 10 tahun seperti itu. Jadi semakin banyak kita berlatih kelenturan, semakin panjang umur kita nanti. Itu salah satunya ya. Kelenturan, terus berlatih strength, berlatih eksplosif, berlatih ledakan, berlatih kekuatan. Bayangkan, latihan wushu itu balance gitu, ya. Latihan wushu itu apa itu namanya? Seimbang. Jadi tidak ada yang namanya difokuskan ke kekuatan, difokuskan ke kelenturan, tidak ada. Semuanya balance. Dan manfaatnya tentu di dunia modern, sewaktu kita bekerja keras, kita tentu akan lebih tahan dalam mengerjakan tugas kita nantinya. Ya, itu salah satu manfaatnya ya, yaitu manfaat wushu di dalam dunia modern. Baiklah, pertanyaan ketiga, dan ini yang paling banyak ditanyakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini, dan yang terpenting orang Indonesia, yaitu apakah berlatih wushu bisa kelahi? Oke, menurut kamu bisa nggak? Nggak bisa, Nggak bisa, kenapa? karena wushu itu pertama seni bela diri, Oke. olahraga, dan dasarnya itu untuk keindahan. Apa lagi? Kalau wushu santa itu olahraga. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari seluruh umat di muka bumi ini. Karena ini merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Dengarkan baik-baik. Berlatih wushu bisa kelahi, sangat bisa, 100%. Bukan 100 lagi, kalau bisa 1000%. Bahkan kalian mau tahu fakta menariknya, tanpa berlatih wushu pun kalian bisa kelahi. Bukan cuma kalian, seluruh umat di muka bumi ini bisa kelahi, betulan. Jadi sudah terjawab ya, berlatih wushu bisa kelahi, sangat bisa, amat bisa. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan cara mempertahankan diri dari segi wushu tradisional. Jadi wushu taolu itu banyak sekali ya. Wushu pada umumnya itu kan Changquan, Nanquan, Taiji-quan. Kita akan bicara tentang Changquan. Changquan itu banyak sekali ibaratnya perguruannya. Jadi bukan cuma satu tuh. Ada Chaquan, ada Pigua Quan, ada Shaolin Quan, ada
banyak sekali, masih banyak sekali ya. Itu namanya wushu tradisional. Nah, wushu modern itu dibikin simple. Jadi wushu taolu, changquan. Itu aja. Jadi changquan itu perpaduan dari banyak perguruan ya. Kalau di Nanquan contohnya Wing Chun. Jadi kalau orang bilang Wing Chun itu wushu gak? Iya. Tai Chi itu wushu gak? Iya. Apapun yang berhubungan berbau Cina itu pasti wushu. Seni bela diri Cina. Kecuali kalian bilang karate. Udah jelas-jelas itu Jepang, bukan gitu ah. Jadi wushu itu semua hal yang berbau bela diri Cina. Seperti itu ya. Dan spesialnya hari ini saya mau sharing sedikit tentang bela diri, cara memakai jurus dalam wushu. Di Changquan A atau Junior A ya, ada yang namanya tuh seperti ini. Coba perhatikan di sini ya. Di sini kan. Ini. Itu habis itu baiklah. Nah, di jurus ini ya, ini merupakan potongan jurus dari Chachuan. Kalian bisa searching di Google tentang Chachuan ya. Chachuan seperti apa dan cara pakainya kira-kira seperti ini. Baiklah, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Di dalam permainan Chachuan, kalian itu betul-betul harus lincah. Lincah pertama ya. Kalian bisa lihat dari gerakan jurusnya itu. Sewaktu mereka begini, ya, begini. Perhatikan, coba di sini. Ya, perhatikan. Setelah ini ya, perhatikan kakinya. Jadi betul-betul di dalam jurus itu kalian tuh dilatih buat lebih lincah lagi, seperti itu ya. Dan ada satu cara pengaplikasiannya. Contoh seperti ini, ya. Coba kedua tangan seperti ini. Oke, ini si Anjan. Oh. Ya, kedua tangan seperti ini. Dan di posisi ini jangan salah. Soalnya ada yang seperti ini, nggak boleh. Harus seperti ini. Jadi fungsinya apa? Contoh, misal ya, contoh. Kamu tendang kayak gini, tendang lurus, Ya, mas, ya seperti ini ya. Perhatikan. Tendangan tanpai seperti ini. Lagi. Ya, siap. Lagi. Oke. Lagi. Oke, perhatikan. Nah, di sini dia cara menggunakan fungsinya seperti ini. Ya, perhatikan. Kamu tendang dong, tendang. Nah, ditangkis seperti ini. Ya, bisa lihat. Makanya kalian dilatih supaya seperti ini tangannya. Seperti itu. Oke, coba ya, pelan-pelan. Kamu tendang lagi, tendang. Oke, good. Satu kali lagi, tendang. Oke, good. Satu kali lagi. Oke. Ya, salah satunya ya. Jadi kalian betul-betul dilatih itu harus lincah ya. Maka kalian bisa lihat gerakannya itu begitu panjang kan. Sekali kena satu kontakan, langsung lari. Seperti itu. Maka perhatikan. Kalian tuh main Chachuan tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Usahakan dia flow. Secara tradisional seperti itu. Itu salah satunya Chachuan. Nah, kalian perhatikan contohnya yang di sini ya. Ya kan? Ini namanya Liao Chang. Apa yang terjadi tadi? Sewaktu dia meninju kan, di dunia nyata tentunya akan ada banyak possibilities ya, kemungkinan ya. Tapi setelah kalian kena tangkisannya di posisi seperti ini, kalian liau. Nah, liau inilah yang ada di dalam jurus itu. Liau. Kalian menyerang di titik vitalnya. Otomatis pas kena dia pasti akan kesakitan, pasti itu. Ya. Pas dia kesakitan, ayo kameranya putar. Di sini dia tamparan keduanya, di sini. Di telinga. Dari sini langsung di sini. Di telinga. Selesai, masuk ke dalam. Perhatikan di sini, ginjal. Di sini serang ginjalnya. Di sini dia tamparan keduanya, di sini. Di telinga. Dari sini langsung di sini. Di telinga. Selesai, masuk ke dalam. Perhatikan di sini, ginjal. Di sini serang ginjalnya. Pivot ke belakang, ya. Di sini leher, ya. Di sini. Habis itu kaki, tendang. Di sini macam Chachuan. Gitu. Oke. Ya bisa dipahami ya.
Baiklah, kalian bisa lihat ya dari maksud saya, dari potongan jurus ini kalian bisa lihat sebenarnya ada maksud di dalam gerakan tersebut. Biarpun itu hanya sekedar kompetisi internasional. Saya harap kalian bisa paham lah bagaimana cara mengaplikasikan jurus itu ya. Karena setiap jurus punya prinsip berbeda, punya emosi yang berbeda. Cara kalian mengekspresikan diri kalian itu berbeda. Ini baru Chachuan ya. Ada yang kungfu yang begitu ganas. Contoh ya. Saya kalian harus seperti harimau seperti itu. Ya. Ada banyak jenis jurus dan cara mengekspresikannya itu bervariasi. Tergantung dari jurus itu. Tergantung prinsip yang dianut di dalam perguruan tersebut. Contoh Wing Chun, kalian ditekankan buat santai, ya kan? Santai, ya? Betul kan? Nah, ini merupakan Chachuan salah satunya dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya cara berlatih wushu ya. Khususnya cara kita mengaplikasikan gerakan di dalam gerakan wushu. Sebenarnya kalau kalian mau berpikir lebih kritis, di dunia nyata tidak akan seperti itu. Sedikit pemahaman. Wushu, ya kita bicara tentang kelahinya ya, kelahi. Kelahi ada dua jenis. Pertama, kelahi di dalam bidang olahraga ya, olahraga. Itu kan ada aturan mainnya. Kalian tidak sembarangan menyakiti orang. Betul? Tidak boleh memukul di bagian ini, tidak boleh memukul di bagian belakang kepala, seperti itu. Itu yang disebut permainan fisik. Jadi Wushu Santa itu salah satu permainan fisik. Kalian harus melatih fisik sebagus mungkin, menjaga kesehatan kalian supaya sewaktu bertanding kalian fit, kalian sehat. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah pertarungan di jalanan. Nah, ini bukan soal permainan lagi. Ini antara hidup dan mati, antara kamu yang menang atau kamu yang mati, gitu. Seperti itu. Maka di dalam wushu paling penting itu pertama melatih mental. Jangan takut dulu. Kalau kalian sudah takut, bagus jangan maju. Yang kedua, itu fisik. Kalian bayangkan, dalam permainan fisik, seperti tinju ya, kalian tuh menjaga fisik kalian sebelum kalian bertanding. Betul? Betul ya? Tapi, apa yang terjadi di jalanan? Kalian tidak menjaga fisik, kalian tiba-tiba datang aja. Ya kan? Datang aja orang jahat. Mau memanfaatkan kelemahan kalian. Nah, itu makanya pentingnya menjaga fisik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Teknik. Baru yang teknik. Kalian bisa berlatih banyak sekali teknik. Tapi di jalanan pasti yang akan keguna macam 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa kalian harus berlatih wushu. Melatih mental, melatih fisik, dan teknik. Teknik akan digunakan di kondisi-kondisi tertentu. Contoh Chachuan, kalian dilatih buat lincah. Nah itulah yang akan menyelamatkan kalian nanti. Ibaratnya kalau pertarungan jalanan tuh 50-50. Antara hidup dan mati. Kalau di pertandingan fisik seperti Santa, nah itu kalian menjaga fisik kalian. Kalian diberi aturan mainnya. Jangan sembarangan. Ya kira-kira seperti itu. Hope you guys understand this, alright? Semoga kalian menikmati video ini. Semoga kalian memahami apa itu wushu. Apakah wushu bisa kelahi? Semoga itu menjawab pertanyaan kalian. Dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Peace.